Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera, salam takdim, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia mendukung, mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami, yaitu anak batin, yang selalu mengajarkan, membimbing, mengarahkan kepada hal-hal yang positif tentunya, sehingga kami selalu belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan, tali persatuan dari berbagai suku, budaya, dan agama. Baik sahabat-sahabat semua, pada konten kali ini, pada pembahasan di kali ini, kami akan lebih spesifik lagi terkait peradaban baru yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropining. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa peradaban ini adalah peradaban manusia, di mana berbicara manusia semuanya sama, mempunyai hati, mempunyai pemikiran, mempunyai ucapan, serta tingkah laku. Ya, semua sama, tidak dibeda-bedakan. Artinya di sini tidak membahas tentang ilmu, tidak membahas tentang kesaktian, tidak membahas tentang titel, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Di sini kami membahas manusia, karena peradaban yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropining adalah peradaban manusia. Nah, ketika berbicara peradaban manusia, siapapun itu, jika itu manusia, pasti mempunyai hati, pasti mempunyai pemikiran, pasti mempunyai ucapan dan tingkah laku. Namun di sini yang jadi pertanyaan adalah apakah selaras atau tidak antara hati dan pemikirannya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan 4 kekuatan besar kita itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan 4 kekuatan besar dalam tubuh kita, yaitu hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Untuk apa? Apakah digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk tidak kebaikan, atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Nah, sahabat-sahabat semua, tentunya semua ada pertanggungjawabannya kelak nanti di akhir setelah adanya kematian. Nah, disinilah tugas Satropining untuk membangun kembali peradaban-peradaban yang sudah ada. Apakah bisa peradaban yang dulu sudah pernah ada kita bangun lagi? Nah, tentunya secara hati dan nurani serta pemikiran yang jernih, kami rasa bisa, kalau manusia itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, sahabat-sahabat semua, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama membangun negeri ini, bangsa ini. Kita membantu perjuangan Sang Kinasih Satropining untuk membangun bangsa ini, membangun manusia-manusia yang kembali kepada jati dirinya manusia itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat semua, lantas apa yang dibawakan, ajaran apa yang dibawakan oleh Sang Kinasih Satropining untuk kita semua, sahabat-sahabat semua? Nah, di sini kami tegaskan sekali lagi bahwa di sini sifatnya adalah sharing. Di sini sifatnya adalah berbagi pengetahuan, berbagi wawasan. Artinya di sini kami tidak merasa bahwa kami mengajarkan, tidak. Adapun di sini kami sifatnya lebih ke sharing, membuka diri, membuka hati, dan membuka pemikiran. Adapun sahabat-sahabat semua yang mungkin berbeda pemahaman, berbeda pendapat, kami sangat menghargai itu. Kami sangat senang sekali jika memang ada sahabat-sahabat yang memberikan pemahaman, ya, wawasannya kepada kami, sehingga kami selalu belajar, sehingga kami selalu belajar untuk selalu memberikan keilmuan, wawasan terhadap kami sendiri, sahabat-sahabat semua. Ya, tentunya di sini tidak ada ego. Nah, jika yang dikedepankan ego, sahabat-sahabat semua, maka hati dan pemikirannya tertutup, sehingga susah
sehingga sulit untuk membuka diri, sehingga sulit untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju, sahabat-sahabat semua. Nah, makanya seperti yang sudah kami sampaikan bahwa manusia itu dititipkan 4 kekuatan besar, yaitu hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Untuk apa? Untuk dijaga. Supaya apa? Supaya bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, khususnya untuk diri kita sendiri. Nah, ketika hati dan pemikiran jernih, kita bisa merasakan suatu kedamaian, suatu kesejukan. Nah, itulah yang diinginkan oleh Sang Kinasi Satropiningit. Karena tugas Sang Kinasi Satropiningit di sini adalah untuk meredam ego manusia, sahabat-sahabat semua. Nah, jadi kita bertukar pikiran, sahabat-sahabat semua. Kita sharing ya di sini. Jadi sahabat-sahabat yang mau bertanya ataupun memberikan suatu ulasannya, keilmuannya, silahkan ya tulis di kolom komentar. Kami akan selalu belajar meskipun memang hanya sebatas komentar saja. Kami memperhatikan, kami memantau, kami belajar. Mungkin kami juga merasakan ada kekurangan. Begitupun juga mungkin sahabat-sahabat semua. Dari sinilah kita saling melengkapi, saling mengisi kekurangan kita, sahabat-sahabat semua, sehingga negeri ini kaya akan keilmuan. Negeri ini insya Allah akan lebih maju, akan lebih adil, akan sejahtera. Karena kita bisa merasakan meskipun kita tidak mempunyai harta yang berlimpah, tapi keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, kesejukan bisa kita rasakan, sahabat-sahabat semua. Nah, kembali lagi kepada 4 kekuatan besar, sahabat-sahabat semua ya. Nah, Satrio Piningit di sini itu tidak mungkin ketika mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Karena apa? Karena tangan ini adalah gambaran dari sesuatu yang tidak terlihat. Ucapan ini adalah gambaran dari sesuatu yang tidak terlihat, sahabat-sahabat semua. Lantas apa yang tidak terlihat itu? Yang tidak terlihat itu adalah hati dan pemikiran. Nah, apapun itu, baik tangan maupun kaki yang dilakukan, kami bisa merasakan gambaran yang tidak terlihat, sahabat-sahabat semua. Jadi tidak mungkin kalau seseorang yang berilmu, seseorang yang makrifat, seseorang yang dekat dengan Allah itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, mengeluarkan lisannya itu digunakan untuk tidak baik. Nah, tidak mungkin, sahabat-sahabat semua. Karena apa? Karena apa, sahabat-sahabat semua? Karena tangan ini adalah gambaran dari hati dan pemikirannya, dan kami pun bisa merasakan apakah ini keluar tulus dari hati dan pemikiran yang jernih, atau apakah memang ada sesuatu yang lain. Nah, yang dikhawatirkan, sahabat-sahabat semua, di sini ada ego, di sini ada hawa nafsu yang mengendalikan kita, sahabat-sahabat semua, sehingga hati dan pemikiran kita tertutup untuk membuka diri, sahabat-sahabat semua. Karena ketika mengutamakan ego dan nafsu, hati dan pemikiran kita tertutup, sehingga tidak akan nyambung gitu. Sampai kapanpun tidak akan nyambung. Karena apa? Sesuai yang disampaikan oleh guru kami, anak batin, manusia dan manusia itu akan nyambung, sahabat-sahabat semua, jika di sana tidak ada ego. Nah, makanya kami sering membahas Pajajaran. Pajajaran yang saat ini bukan Pajajaran yang dulu. Jadi Pajajaran itu kan menjajar-jajar ya, memberikan pagar ya kepada hati dan pemikiran kita supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Jika hati kita lemah, itu sangat rawan sekali. Jika pemikiran kita lemah, itu sangat rawan sekali nafsu menguasai, sahabat-sahabat semua. Karena tidak heran ketika kami bisa merasakan apa yang diperbuatkannya, apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh perbuatannya, kami bisa merasakan apakah itu timbul dari hatinya, dari pemikirannya, atau timbul dari nafsunya. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah timbul dari hawa nafsu. Nah, okelah sahabat-sahabat semua, ayo kita sama-sama mempagar diri, menjaga diri kita, hati dan pemikiran kita, supaya kita selalu waspada, kita selalu berhati-hati dalam berucap, selalu berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena apa? Karena ini yang diinginkan oleh Sang Kinasi Satropiningit. Jadi bagaimana bangsa ini mau maju, bangsa ini mau adil dan sejahtera, sedangkan manusianya tidak adil terhadap dirinya sendiri, tidak merasakan kesejahteraan terhadap dirinya sendiri. Jadi hati dan pemikirannya sibuk
sibuk mengurusi hal-hal duniawi, sibuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk mengurusi egonya sehingga dirinya merasa paling benar sahabat-sahabat semua. Nah itu yang dikhawatirkan, yaitu yang dikhawatirkan oleh Satrio Piningit. Karena apa? Tugas Satrio Piningit adalah ayo kita sama-sama membenahi diri, membangun diri ini, membenahi diri ini, mempagar hati dan pemikiran supaya tidak terbelenggu oleh hawa nafsu. Nah, maka ketika manusia sudah bisa adil, sudah bisa mensejahterakan dirinya, insya Allah bangsa ini akan adil, bangsa ini akan makmur sesuai yang diinginkan oleh sahabat-sahabat semua. Nah, sahabat-sahabat semua, itu saja mungkin pembahasan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.